Baik, kita lanjut. Babu ma yaqulu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghayruhu. Bab tentang perkara yaqulu yang berkata sahaman dunia anu diundang ilman dunia anu diundang ilman ila ta'amin diundang karena satu jamuan fatabi'a lalu mengikuti ku kaituman saha ghairuhu selain ituman. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, siapa? Abu Mas'ud. Berkata Abu Mas'ud, dunia da'a ya, da'a alif ya, mengundang saharajulun seseorang an-nabiyya ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin untuk satu makanan sona'a yang dia membuatnya menggunakan ta'am lahu bagi Nabi. Terus khomisa khomsatin, salah satu dari 5. Ada khomisa khomsatin, salah satu dari 5. Fatabi'a lalu mengikuti hum kepada mereka saharajulun seseorang. Falamma balagha, lalu ketika sampai Nabi al-baba kana pintu, qala berkata saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza, sesungguhnya orang ini ittaba'a nuturkeun ngikutin ya hadza na kepada kita, ittaba'ana dia mengikuti kita. Fa in syi'ta, maka jika kamu menghendaki anta'zana untuk memberi izin lahu kepada itu orang, kepadanya, wa in syi'ta, dan kalau kamu mau roja'a, dia pulang lagi. Qala berkata si tuan rumah, si rajul, bal adanu, tapi saya memberi izin lahu kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Baca.
diundang untuk makan, terus ada orang yang nggak diundang ikut pergi gitu. Itu masalahnya, ini bahasa. Yang diundangnya kamar hujroh satu, ada hujroh lain ikut, itu gimana adabnya? Ya, yang diundangnya opal, selain opal ikut makan, itu gimana? Nah, sampai hal seperti itu dibahas, ada adabnya dari nanti. Yang diundangnya 5 orang, yang datang 10 orang atau 6 orang lah, yang terlalu banyak, sabar. Baik ya. Itu babu ma yaqulu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Apa yang harus diucapkan kalau diundang seseorang, diundang kepada satu jamuan, lalu ada orang lain yang ikut. Bagian hadisnya hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Badri di sini bukan Badr, artinya yang ikut perang Badar, karena Abu Mas'ud nggak ikut perang Badar. Jadi sahabat yang ikut perang Badar disebutnya Badri. Itu udah populer. Kalau ada sahabat ikut apa? Perang Badar, maka disebut Badri. Tapi kalau perang lain itu enggak. Misalkan kalau perang Uhud enggak disebut Badriyun, Uhudi. Perang Hunaini, perang Ahzabi, tapi khusus perang Badar, karena ini perang yang sangat dahsyat dan awal kemenangan kaum muslimin, itu maka disebutnya ini dinisbatkan secara khusus Badr, Al-Badri ya. Yang disebut dalam sholawat Badar kan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah alaihi wasallam, terus tawasalna bismillah, terus di ahlil badri ya Allah. Ahlil badri itu badriyun. Nah, tapi Badar di sini untuk Abu Mas'ud itu bukan maksudnya perang Badar, tapi Badarnya ya Badar, nama daerah. Ya, beliau tinggal di sekitar Badar. Baik, nah lihat dari hadis ini ceritanya begini. Jadi ada seseorang mengundang Nabi untuk menyantap makanan yang dia buat khusus untuk Nabi. Sengaja dia membuat makanan untuk Nabi, lalu mengundang Nabi. Ya, yang diundangnya di sini Nabi itu adalah khamisu khamsah, salah satu dari 5, berarti 5 orang diundang. Begitu udah sampai pintu rumah orang itu, ternyata jadi 6 orang. Nah, maka ini nih adabnya. Nabi bilang ke tuan rumahnya, Mas, ini ada satu orang ngikutin Nabi, ya terserah kamu gitu. Apa insi tadi gitu kalau pas kita, terserah kamu mau diizinkan, kamu disuruh pulang gitu. Nah, harus ngomong begitu. Artinya di dalam situ dulu kata Nabi, silakan, ya terserah kamu mau ngizinin dia ikut makan atau dia suruh pulang. Kata orang itu enggak, saya izinkan ya Rasul, dia ikut, tapi ikut. Nah, dari hadis yang singkat ini ada beberapa adab perhatikan. Satu, sunnah itu membuat makanan untuk menjamu alim atau orang soleh. Khususnya iya mah mau bikin nasi goreng, khususnya ini mah mau bikin bubur ayam, mau bikin bubur kacang, mau bikin apa gitu. Sunnah satu sajian jamuan ingin dimakan kalau sahabat Rasulullah. Nah, kalau kita sekarang ingin dimakan oleh ulama, kiai, ajiman, sengaja. Itu adab yang bagus. Satu itu, ya. Jadi kalau kalian di masyarakat, ingin
dinikmati oleh guru, atau kalian di pesantren bikin makanan kreatif. Ini jamu, pingin ini sengaja kita bikin untuk jamu siapa, guru, syekhuna, lo udah pingin diundang dan datang ke kamar kami bikin makanan, ya. Dari masyarakat tadi kalian begitu, ada tokoh, ada alim, ada ulama, kalian bikin makanan ingin dicicipi gitu, ya. Ada itu. Betul? Yang kedua, kalau kita diundang jamuan makan itu sunat datang. Ini mah untuk makan aja. Ayo makan di rumah saya, kayak gitu. Ayo makan di tempat saya, kayak gitu. Ya. Kalau diajak makan, dunia ila ta'am, dunia ila ta'am diajak makan, diajak jamuan. Nah maka itu adabnya datang. Seperti Rasulullah kan? Rasul datang. Kenapa Rasul datang? Ya tentu karena salah satu sifat Rasul adalah tidak pernah mengecewakan siapapun. Itu hebat Rasul. Ingin menyenangkan hati orang, maka diundang untuk makanan, Rasul datang. Ayo diajak makan lagi. Itu yang kedua, ya. Ada pada gitu. Oh kalau ada orang soleh, orang alim, guru, kiai, dengan biasa kan orang itu masyarakat atau pulang dari pesantren, kalau tahu ada tokoh agama, bikin jamuan. Ini kopi, cikopi. Orang ngopi gitu, saya, oh yuk, kalau kopi saya, kopi, ya. Orang sekali minum ngantuk hilang 7 hari. Oh gitu, aja. Ayo. Nah, jangan mengecewakan orang, kasihan. Kalau orang udah bikin, kata masalah makan banyak saya urusan belakang. Ya, ayo makan. Yang ketiga, nah ya. Kalau makanan udah dikhususkan untuk orang tertentu, maka orang selain yang udah dikhususkan diundang tadi itu haram, tidak boleh memakan tanpa seizin yang undang. Contoh gini, ini adabnya harus apik nih. Ada yang undang ke kita, pengen diundang kiai, cek mengundang nanti bawa 20 santri. Dia udah hitung situ, udah hitung ini untuk kiai dan 20 orang santri. Jadi silakan makanya ajak santrinya ada 20 orang. Begitu yang ikut lebih, misalnya berapa? 20 orang 30 hijau. Nah ada pada pimpinan rombongan itu harus bilang, Pak Haji, kan yang undangnya Haji, Pak Haji, Bu Haji, maaf nih, tadi kan 20 orang, ini saya mau 21, ini gimana yang 1 orang nih? Karunya mau kalau boleh makan kak? Kalau kata yang undangnya, aduh, enggak 20 orang aja, sini balik lagi. Oh ya kamu balik lagi. Ya, tapi biasanya di kiai mah perjuangan aja. Dia namanya Niki biasanya Widian karunya. Tapi yang prinsipnya tergantung tuan rumah. Kalau si tuan rumah nggak ngasih izin ya nggak boleh. Coba benteng, ukuran coba ajak di luar ke rumah makan. Datang mau makan, nah baru ngomong. Ini berempat, ini mau ikut. Gitu. Coba benteng. Oh di luar, sini pulang ke orang, nah udah, yang satu nggak dapat izin. Tapi kalau ya udah sok apa atur-aturnya sih cukup, ya itu nggak apa-apa. Betul? Jadi adanya kalau ada yang tidak diundang makan ikut datang harus diapa dulu? Dimintakan izin dulu. Boleh nggak orang ini ikut makan? Ya. Menghargai yang mengundang sisi karunya. Nyiapkan kesekian orang, jadi kurangkan isi dan karunia. Itu ada pada juga.
Kecuali begini, kecuali yang ngundangnya udah ketahuan apa, nggak masalah lebih misalnya gini, ajak 5 orang, tapi udah ketahuan dia udah berapa kali ngundang, kalau lebih dari itu nggak masalah. Kecuali kalau udah ada indikasi apakah karena pengalaman sebelumnya atau dapat informasi tadinya ngundangnya tadi 20 orang tapi ada informasi boleh lebih juga, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Artinya maklum ridho, diketahui keriduan si tuan rumah lebih dari apa yang diundang. Nah tapi kata orang itu, aku mengizinkannya ya, azan waktu azan aku mengizinkan. Terus babul akli mimma yali, wa wa'zihi wa ta'dibihi man yusi'u aklahu. Bab makan, bab tentang makan, mimma dari perkara yalihi yang dekat dengannya, dekat dengan dia. Wa wa'zihi dan menasihati orang, wa ta'dibihi dan mendidik, menasihatinya dan mendidiknya, man kepada orang yusiu yang yusiu aklahu, apa yang beretika buruk, aklahu dinamakan itu makanan dalam makannya. Jadi yusiu aklahu itu orang yang makannya dengan cara yang buruk. Yusi dari asa'a, su'un, asa'a yusi'u isa'a, dari kata su'un asalnya, buruk. An Amr bin Abi Salamah, dari Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, qala berkata Amr bin Abi Salamah, kuntu gulaman. Amr itu anak tiri Rasulullah. Abi Salamah itu mantan suaminya Ummu Salamah yang gugur. Ya, setelah ditinggalkan Abi Salamah, Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah. Maka Amr ini anak tiri Rasulullah, Rabiul Rasul. Kalau berkata Amr, kuntu gulaman. Lihat, perhatikan. Kuntu gulaman, aku gulaman, anak kecil, gulam. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam pengasuhan gitu aja ya. Dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, dan tanganku, wa kanat yadi, dan tanganku, tatishu, bergerak-gerak, fisofati, dalam piring. Anak kecil bisa ngopret piring, ayo makanan. Faqala, lalu berkata li kepadaku sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, hei gulam, hei anak, nak, ya remaja, hei ya, gitu. Nah, ya gulam itu anak umur 6 sampai 10 tahun namanya gulam. Anak satu SD lah, itu gulam. Coba. Kalau di bawah gulam namanya tiflun. Di bawah gulam tiflun, jamannya atfal. Gulam jamannya ghilman. Di atas gulam syab. Syab itu 16 sampai 30. Setelah syab kuhula. Kuhula 31 sampai 49. Setelah kuhula syekh. Syekh itu 50 ke atas. Aki-aki saya.
Pokoknya mau orangnya yang mengikut sih. Ya. Syabu. Nah. Mudah, karena mudah itu. Papa berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai ujang, gitu. Nah, gitu ya. Mun sudah kerja gitu kan. Ya, gitu bahasa urang. Ya gulam, nah. Sammillah ta'ala, sammi, sebutkanlah. Kamu harus sebutin Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Ini mirip dengan hadis dulu ya. Ada pengkat. Wakul, kul, makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Wakul, dan makanlah mimma, dari perkara yalika yang dekat denganmu. Muttafaqun alaihi. Wa an Salamah bin al-Aqwa'i, dan dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki akala makan indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makan di depan Nabi bishimalihi, dengan tangan kirinya. Di depan Nabi makan pakai tangan kiri. Maka lalu Nabi berkata, kul biyaminik, kul biyaminik, kul biyaminika, makanlah kamu biyaminika, dengan tangan kananmu. Qala, berkata si rajul tadi, la astati'u, aduh saya nggak bisa. Gimana? Perhatikan. Apa katanya? La astati'u, aku tidak bisa, nggak mampu, nggak bisa makan pakai tangan kanan. Qala, berkata Rasul, la astati'u, ya, kamu nggak akan bisa. Perhatikan. Apa kata Rasul? La astati'u, ya, kamu nggak bakal bisa. Kata orang itu, aduh saya nggak bisa. Kata Rasul, ya, kamu nggak akan bisa. Ma mana'ahu, dia tidak menolak, mana dia tidak menolak karena Nabi, illal kibru, kecuali kesombongan. Atau bisa juga mamanaan, tidak menolak kepadanya al-kibru, jadi kesombongan. Dia tidak menolak itu karena sombong. Fama rofa'a, maka dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ila fihi, ke mulutnya. Sebenarnya ada fotokopiannya. Ulangi. Fama rofa'a, maka dia tidak bisa mengangkat apa? Tangannya ila fihi, ke dalam mulutnya, ke mulutnya. Fi dari paman. Muttafaqun rawahu Muslimun. Baik, perhatikan. Nah, ini ada yang sekarang ada makan dengan tangan, ada pada makan dari yang dekat, dan menasehati orang yang buruk ketika makan. Lihat semuanya. Lihat sini, ada yang nunduk. Ini kan udah dibahas sebelumnya sebetulnya. Tapi sekarang ada penekanan. Kita bukan hanya makan harus beradab, bukan makan harus pakai etika tata krama Nabi, tetapi juga kita harus menasehati orang yang makannya tidak pakai sunnah Nabi. Contoh, lagi makan ngumpul, ada orang nggak bismillah, bismillah dulu. Gitu. Ada orang lagi makan, rokok, ambil dekat aja. Ada orang makan pakai tangan kiri, harus ingetin kok tangan kiri, gitu. Ingatkan. Atau makanya tangan kanan itu begitu ada. Jadi makan kita pribadi harus nyunah Nabi, makan orang lain pun harus kita ajak sesuai sunnah Nabi. Lihat dalilnya. Satu hadis Amr bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah SAW dari Ummu Salamah. Nah, kata beliau, aku waktu kecil diasuh Nabi karena anak tiri Nabi. Jadi ini hebatnya Amr bin Abi Salamah. Nah, kata Amr,
Kalau lagi makan itu namanya anak kecil. Tadi tisu tangannya gimana? Ngopepang lah gitu tadi tisu. Tahu ngopepang? Tahu ngopepang teh? Dari cici jadi kayak sedang dijamu jadi tangannya ngopi sini gitu. Ini lah anak kecil lah gitu kan? Nah lihat, ini anak kecil kata Rasulullah. 2 pesannya. 3. Ya gulam, sambillah, wakul biyamini, wakul mimma yani. Nah, baca bismillah dulu gitu ya. Nah, yang baca bismillah. Terus makannya pakai tangan kanan dan ambil yang dekat. Nah, kita udah jelaskan di awal dulu, ambil yang dekat itu kalau gimana? Kalau jamuannya sama, yang dinyambungkan serupa, itu yang dekat. Nggak boleh misalkan sini, di sini sama, di sini ayam sama. Kalau semuanya sama ayam, udah jangan nanti yang di situ aja. Kecuali makanannya beda-beda, boleh kita ambil dari tempat yang lain. Nah ini satu, ya. Jadi apa? Sambillah, wakul biyamini, wakul mimma ya. Baca bismillah. Anak kecil aja gitu. Kalau nanti kalian mau pulang bentar lagi kan, punya adik kecil di rumah. Nah, kalau makan mau kecil aja nih. Jadi kalau makan pakai tangan, kan walaupun anak kecil, lihat. Misalnya gini contoh, kita kasih ke anak kecil. Anak kecil segede parwa, umur setahun setengah. Tapi dia pakai tangan apa? Kiri tetap tangan kanan. Atau dia lagi makan tangan kiri. Tangan kanan makannya, ambil kita ke tangan kanan atau samping lagi. Yang konkret bilang tangan kanan, tangan kiri. Anak kecil harus gitu, jangan gini, pakai tangan bagus. Bingung anak kecil. Pakai tangan yang bagus aja. Kan? Mana pakai pandangan saya, anak kecil belum ngerti. Dok itu kalau udah ngerti gimana? Kalau kita ngerti kan? Ayo tangannya yang bagus, maksudnya tangan kanan, gitu ya. Tapi kalau ke anak kecil langsung pakai tangan kanan. Saya itu sambil ngenalin, oh berarti ini kanan, ini kiri. Jangan yang abstrak anak kecil. Oh, tangan bagus, pandangan saya, macam nanti itu deh. Nah, tangan kanan, gitu. Ayo, makanya pakai tangan kanan. Walaupun anak kecil, dia lagi main sendiri, tangan kiri ingetin. Kul biyamini gitu. Tangan kanan ya makannya. Terus main makan nggak bismillah baca. Sambillah, sebut nama Allah. Bismillah. Itu udah makan 3 hal. Itu apa? Baca bismillah, tangan kanan, makan yang dekat. Sekarang makan di rumah makan, sama menunya. Udah jangan di sini sama jangan warung kopi udah yang itu aja di sini. Nah, kalian harus jadi pendakwah di meja makan. Gimana pendakwah di meja makan? Dakwakan 3 hal ini. Minimal ya bismillah dulu, itu kalau makan sama teman-teman. Ayo bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, dakwah di meja makan. Ada yang makan tangan kiri. Nah, sesama santri kemudian kul biyamini. Minum, kode atau kode sesama teman, gini, oh tangan kanan. Masa sama teman ini belajar dakwah kayak gitu, ya, sampaikan kebaikan, larang keburukan. Kalau kalian menyampaikan kebaikan nih, maka kalian dapat pahala bismillah dari sebanyak orang yang makan. Kalau kalian membiarkan keburukan, jangan berkata begini. Di kamar ada keburukan, di kelas ada keburukan, kalian berpikir, biarin. Kan yang penting bukan saya. Dan ketika kalian berkata begitu, kalian dapat dosa yang sama. Dan percuma, rugi banget, betul nggak? Rugi banget orang lain yang berbuat buruk, saya ke bawah dosa. SP mungkin nggak dapat, tapi dosa dapat. Mendingan SP, mendingan dosa. Mendingan SP, mendingan dosa. Kalau dipilih-pilih ya, betul nggak? SP lah, selesai di dunia kan? Iya, ini merugi. Kurang SP itu menang, dosa mah. Jangan mendiamkan keburukan, hati-hati ya. Betul? Iya. Oh, ingetin tangan kanan, makanya itu udah
bahasa kalau dia kalau ke adik mungkin bisa bahasanya agak beda, tapi kalau sesama beda. Atau cara bareng-bareng ingetinnya dengan halus. Ini. Yang kedua ini ada yang menarik. Nih, ada orang, ini bahayanya yang kedua bukan hanya tentang adab makan, tetapi bahayanya menyepelekan sunnah Nabi. Mungkin makannya itu hanya makruh saja, tetapi kalau enggan nolak sunnah Nabi, walaupun ini kalaupun nggak dilakukan tidak dosa, tapi semangatnya menolak nggak mau, ya malas. Bisa begini contoh, makan pada kanan, dah makan aja di comel banget sih, kamu rewel banget urusan makan aja kamu banyak ngomongin, gimana orang lah, itu ada berarti itu menyepelekan, gitu ya, misalkan nggak suka diingetin. Nanti ini pernah terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada orang gimana? Makan pakai tangan kiri. Tangan kiri di depan Nabi. Kata Nabi, ya disuruh makan kul biyamini kayak gitu. Kul biyamini. Makanya pakai tangan kanan. Atau kalau punten tangan kanan makannya kalau ke orang tua atau apa. Apa kata orang itu? Apa? Las tato. Aku nggak bisa, ya, karena sombong. Dia bilang nggak bisa pakai tangan kanan, nggak bisa. Apa kata Nabi? Las torta, bener loh, nggak bisa. Bener, itu pada tangan dia nggak apa-apa, bener. Didoakan oleh Nabi, bener. Orang itu jadi lumpuh tangan kanannya, nggak bisa, nggak bisa. Hati-hati. Tak tongsok, nggak bohong, apa? Ayo Pak dia, hitut Pak Was, hitut semua umur. Apa? Berapa ngaji? Sering hati-hati. Ya. Jadi kalau menolak sunnah, pasunatan, sunnahnya maksudnya amanat sunat. Yang sebetulnya kalaupun nggak dilakukan nggak berdosa, tapi kalau menolaknya dengan kesombongan, enggak begitu. Yang begitu aja diomongin lah, makan-makan satu tinggal makan ya kan gitu. Itu kan sombong. Diurus-urus, mau nanti nanti yang penting kenyang. Mau gimana mau berdiri mau duduk kan yang penting. Nah misalnya itu bahaya aja. Di sini Nabi sampai begitu. Oh kalau nggak bisa, benar berarti nggak bisa. Benar. Real. Hati-hati ya. Jadi Rasulullah sajidu metu saucap nyata. Kita pun hati-hati kalau ada sunnah. Misalkan diajar, coba pakai ini. Ada tidak? Kalau emang mau atau belum bisa, ingat ngomong, kita terima aja. Oh iya, gitu. Tangan kiri. Oh iya, itu yang malah sombong. Nah hadis ini berarti sekaligus jadi peringatan kita bahwa apa? Menyepelekan sunnah Nabi itu akibatnya sangat fatal. Baik itu ya, mudah-mudahan yang manfaat. Kita semua duduk yang rapi. Paling lebih seluruh doa. Pendidikan. Oh ya Rabbana tolong aku apa? Oh bukan. Ya. Ya Rabbana qarna bi annana qarna wa annana asrafna ala lawqa ashrafna wa tub alayna tawbah tafsilu kulla hawbah wa aminir rawati Rabbi wa mauludina wa sairil khilani di mahabbah au jiratin au sohbah amin Rabbi isma wa judamanna la biktisabi minna Rasuli Nabi kulli suli Mustafa Rasuli Nabi
dengan